Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang spektrofotometri serapan atom atau biasa disingkat SSA, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Atomic Absorption Spectrometry atau disingkat AAS atau AAS ya. Oke, apa sih sebetulnya itu spektrofotometri serapan atom? Lalu bagaimana prinsip kerjanya dan juga apa saja sih komponennya? Nah, untuk lebih tahu dan jelasnya, maka ikuti terus video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum kita mulai video ini jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya dulu, like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Ya, kurang lebih penampakannya nanti seperti ini ya untuk SSA atau AAS ya. Ya, di situ nanti ya saya coba pakai pen laser dulu ya. Ya, ini merupakan sampel ya, sampel kita. Nah, nanti akan dihisap di bagian sini ya. Ya, lalu nanti akan ditembakkan oleh panas atau dibakar ya. Ini namanya atomizer ya, dan nebulizer. Nanti dihisap, sampel kita akan dibakar lalu disemprotkan menjadi aerosol ya. Nah, nanti baru di analisis dengan detektor, dan nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Iya, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu ya. Sebetulnya apa itu AAS? Iya, spektrofotometer serapan atom adalah metode analisis yang berdasarkan pada pengukuran radiasi cahaya yang diserap oleh atom bebas. Peristiwa serapan atom pertama kali diamati oleh Fraunhofer ya, ketika menelaah garis-garis hitam pada spektrum matahari. Sedangkan yang memanfaatkan prinsip serapan atom pada bidang analisis adalah seorang warga negara Australia yang bernama Alan Walsh ya, Alan Walsh pada tahun 1995. Ya, sebelumnya ahli kimia banyak yang tergantung pada cara-cara spektrometrik dengan metode analisis spektrografik ya. Lalu juga beberapa cara ini sangat sulit dan memakan waktu. Kemudian segera digantikan dengan spektroskopi serapan atom. Metode ini sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi yang rendah. Prinsip dasar spektroskopi serapan atom adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel. Lalu prinsip spektrometri serapan atom secara garis besar itu pada dasarnya sama seperti dengan prinsip pada absorpsi sinar oleh molekul atau ion senyawa dalam larutan. Ya, kalau kalian ingat tentang absorpsi ya, absorpsi sinar berarti hampir sama dengan spektrofotometri UV vis. Bahkan nanti detektor yang digunakan juga sama ya, dan dia juga menggunakan monokromator untuk memilih dan memilah sinar gitu ya. Nah, nanti yang membedakan apa sih? Ternyata pada instrumennya yang membedakan SSA dengan spektro UV vis yaitu pada sumber cahaya atau sinarnya ya teman-teman. Selain itu juga nanti sampelnya ya, walaupun sama-sama sampelnya dilarutkan atau dalam bentuk larutan, tetapi untuk SSA ini karena namanya serapan atom, jadi kita untuk menganalisis atom-atom ya, atom-atom yang berasal dari logam. Nah, lebih cenderung ke situ ya untuk analisis nyawa atau atom-atom yang terdapat pada logam. Nah, nanti sumber sinarnya juga beda.
kalau UV vis pakai sumber sinar yang tungsten atau wolfram ya. Tapi kalau yang AAS ini nanti dia menggunakan sumber sinar yang sesuai dengan apa yang akan kita analisis, logam apa yang akan kita analisis gitu ya. Kalau kita timbal analisis atom timbal ya, atau senyawa timbal dalam sampel, maka kita menggunakan sumber sinarnya dari lampu timbal juga ya. Ya, nanti akan kita lebih bahas ke lebih lengkapnya di belakang ya teman-teman. Nah, AAS ini juga metode yang sangat handal ya dan mudah digunakan. Bahkan dia bisa mendeteksi sekitar 62 elemen dan bisa digunakan untuk penetapan atau analisis yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Ya, tentunya kalian sudah paham ya analisis kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu analisis seperti identifikasi ya, bisa identifikasi elemen, spesies atau senyawa yang ada di dalam sampel gitu ya. Iya, dengan kata lain itu analisis kualitatif itu berkaitan dengan cara mengetahui ada atau tidaknya senyawa atau elemen atau spesies yang akan kita uji atau kita analisis dalam sampel tersebut gitu ya. Ya, itu kalau analisis secara kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu lebih kepada suatu proses analisis untuk menemukan atau menentukan ya berapa sih kadar yang terkandung gitu ya, atau pengetahuan yang menggunakan berupa data angka gitu ya. Jadi seandainya kalau kita analisis timbal logam timbal gitu ya, pada contohnya apa ya, pada kosmetik mungkin ya. Nah, nanti ada nggak timbal yang terkandung dalam sampel kita gitu ya. Nah, itu analisis secara kualitatif. Nah, kalau kuantitatif yaitu berapa sih kadar yang terkandung ya, kadar timbal yang terkandung dalam sampel yang kita uji. Nah, itu adalah analisis secara kuantitatif gitu ya. Ya, lalu juga hukum absorpsi sinar itu pasti dia juga mengikuti hukum Lambert-Beer ya, seperti yang di spektro UV vis ya. Lalu juga seperti yang terdapat pada sinar tampak spektro inframerah ya. Ya, mungkin masih ingat ya hukum Lambert-Beer ya. Ya, yang menyatakan hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi itu ya. Nah, nanti analisis secara kuantitatif dengan SSA atau AAS ini juga sama seperti UV vis kemarin ya. Ya, mungkin kalau kalian sudah lupa ya atau belum tahu, nanti bisa coba cari video saya yang judulnya analisis spektro UV vis ya. Ya, kita nanti mendapatkan data berupa absorbansi. Nah, nanti baru kita hubungkan antara konsentrasi dengan absorbansinya. Lalu kita nanti bisa menggunakan persamaan regresi linier untuk mendapatkan kadar teoritisnya ya. Ya, mungkin kalian kalau yang belum tahu atau mungkin sudah lupa ya bagaimana cara mencari nilai ABR pada persamaan regresi linier, nanti bisa juga klik pada video saya yang mencari dan menentukan persamaan regresi linier ya teman-teman. Nah, hukum Lambert itu mengatakan bila suatu sumber sinar monokromatik melewati medium yang transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang dan dengan bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsinya. Kalau hukum Beer-nya mengatakan bahwa intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesies yang menyerap sinar tersebut.
Nah, lalu dari kedua hukum itu, Lambert dan Beer ini dihubungkan mendapatkan suatu persamaan Lambert-Beer yang seperti kita bicarakan tadi ya teman-teman. Iya, lalu perbedaan analisis SSA dengan spektrometri molekul yang lainnya adalah peralatan dan bentuk spektrum absorpsinya. Iya, jadi itu kurang lebih pendahuluan kita tentang apa itu SSA ya teman-teman. Jadi sudah cukup jelas ya, SSA digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sampel logam yang sampelnya nanti kita buat dalam bentuk larutan atau terlarut gitu ya. Nah, nanti akan dianalisis dan hasil keluar berupa absorbansi. Lalu untuk keuntungan dan kerugian dari SSA, kita bahas dari keuntungan dulu ya. Keuntungan dari SSA ini yaitu batas deteksi yang rendah dari larutan yang sama bila mengukur unsur-unsur yang berlainan. Lalu pengukurannya juga bisa berlangsung cepat ya. Lalu output dapat langsung terbaca. Lalu untuk analisisnya ini cukup ekonomis, lalu dapat diaplikasikan pada banyak jenis unsur. Seperti tadi ya, sekitar 62 elemen tadi ya. Sekitar 62 logam gitu ya, atau elemen yang kita bisa analisis secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Lalu juga batas kadar penentuan yang luas, yaitu mulai dari ppm sampai persen. Ya, tetapi ada juga kerugian dari SSA ini, yaitu pengaruh kimia di mana AAS tidak mampu menguraikan zat menjadi atom. Misalnya pengaruh fosfat terhadap Ca. Ya, nanti kita bahas di belakang ya lebih lengkapnya untuk penguraian ketidakmampuan dalam menguraikan zat menjadi atom. Ya, karena tadi secara garis besar bahwa prinsip kerjanya dia mengubah menjadi atom ya. Lalu pengaruh ionisasi yaitu bila atom tereksitasi, yaitu tidak hanya mengalami disosiasi sehingga menimbulkan emisi pada panjang gelombang yang sama, serta pengaruh matriks misalnya pelarut. Ya, ini nanti kita lebih bahas lengkapnya di belakang ya. Ya, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian atau instrumentasi dari spektrofotometri serapan atom atau SSA ya. Yang pertama yaitu ada lampu katoda. Lampu katoda ini merupakan sumber cahaya pada AAS. Lampu katoda ini memiliki masa pakai atau umur pemakaian selama 1000 jam. Lalu lampu katoda pada setiap unsur yang akan diuji berbeda-beda ya, tergantung unsur yang akan diuji. Seperti kalau kita menggunakan lampu katoda Cu, nanti kita gunakan untuk pengukuran unsur Cu. Jadi kalau sampel kita mau menganalisa sampel Cu gitu ya, analisa Cu dalam sampel kita, maka nanti kita memilih lampu katoda Cu gitu ya. Kalau Pb, analisis Pb dalam sampel, maka kita menggunakan lampu katoda Pb gitu ya teman-teman. Ya, tapi itu SSA yang pada umumnya ya mungkin. Nah, sekarang itu sudah ada lampu atau lampu katoda atau sumber sinar yang lebih update lagi, yaitu multilogam ya. Kalau yang tadi kita sebutnya itu lampu katoda monologam ya teman-teman. Ya, jadi satu lampu untuk satu unsur ya, atau satu logam gitu ya. Kalau multilogam kita bisa gunakan untuk pengukuran beberapa logam sekaligus. Hanya saja harganya nanti tentunya lebih mahal dan sepengetahuan saya sih belum banyak ya yang menggunakan atau memiliki lampu multilogam ini ya teman-teman. Nanti coba cek di laboratorium kalian atau laboratorium pengujian ya. Mungkin sudah ada yang belum gitu ya teman-teman. Tapi tidak masalah kalau kita menggunakan lampu katoda monologam pun ya, asalkan sesuai dengan
logam atau elemen ya yang akan kita deteksi. Ya, lampu katoda ini berfungsi sebagai sumber cahaya atau sumber sinar ya, untuk memberikan energi sehingga unsur logam yang akan diuji akan mudah tereksitasi. Iya, lalu untuk penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti kalau kalian praktikum, ingat jangan sampai menyentuh kaca dari lampunya ini ya, karena ya seperti kuvet dalam SSA ya, kuvet dalam UV vis ya, itu nanti bisa mempengaruhi dari serapan sinarnya ya teman-teman, kalau sampai terjadi bercak atau kotor ya. Jadi nanti hati-hati kalau memegang lampu katoda ini ya. Ya, selanjutnya ada tabung gas. Tabung gas pada AS ini digunakan yang digunakan merupakan tabung gas yang berisi gas asetilen ya. Gas asetilen pada AS ini memiliki kisaran suhu kurang lebih 20.000 Kelvin, dan ada juga tabung gas yang berisi gas N2O ya, yang lebih panas dari gas asetilen dengan kisaran suhu kurang lebih 30.000 Kelvin. Iya, tapi lebih amannya dan lebih umum terdapat di laboratorium itu yang pakai gas asetilen ya. Nah, nanti gas asetilen ini kita campur dengan aqua bides ya. Jadi ada yang menyebut aqua asetilen gitu ya teman-teman. Nah, nanti regulator pada tabung gas asetilen ini berfungsi untuk pengaturan banyaknya gas yang akan dikeluarkan dan gas yang berada di dalam tabung. Speedometer pada bagian kanan regulator ini merupakan pengatur tekanan yang berada di dalam tabungnya. Ya, lalu selanjutnya yaitu ada bagian ducting. Ducting merupakan bagian cerobong asap yang tugasnya nanti untuk menyedot asap ya. Iyalah, cerobong asap tugasnya untuk apa lagi gitu ya. Iya, kenapa disedot? Karena terdapat sisa pembakaran pada AS ya, karena termasuk ada proses flaming ya, pembakaran di atomizer-nya nanti kan mengeluarkan api itu ya. Nah, itu kan termasuk pembakaran yang tidak sempurna ya, menghasilkan salah satunya yaitu asap ya. Nah, asapnya ini kalau sampai terhirup bisa berbahaya ya teman-teman, apalagi pakai gas-gas seperti N2O dan lain-lain gitu ya. Kalau asetilen itu masih cukup aman lah, tapi kalau kelamaan juga akan berakibat buruk ya pada tubuh ya, bisa sampai dada sakit ya, paru-paru bisa terkena dampaknya gitu ya. Nah, ducting ini merupakan cerobong asap yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar atau output gitu ya, jadi dibuang ke keluar. Nah, keluarnya itu biasanya pada bagian atap bangunan supaya tidak mencemari lingkungannya, dia lebih langsung naik ke atas gitu ya, terurai di atas, tidak menyebar ke samping gitu ya. Lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran pada AS ini diolah sedemikian rupa di dalam ducting agar polusi yang dihasilkan tidak berbahaya. Cara pemeliharaan ducting yaitu dengan menutup bagian ducting secara horizontal agar bagian atas dapat tertutup rapat, sehingga tidak akan ada serangga atau binatang lainnya yang dapat masuk ke dalam ducting. Karena bila ada serangga atau binatang lainnya yang masuk ke dalam ducting, maka dapat menyebabkan ducting itu tersumbat. Lalu penggunaan ducting yaitu bisa digunakan untuk menekan bagian kecil pada ducting ke arah miring, karena bila lurus secara horizontal menandakan ducting itu tertutup. Ducting berfungsi untuk menghisap hasil pembakaran yang terjadi pada AS dan mengeluarkannya melalui cerobong asap yang terhubung dengan ducting bagian luar gitu ya. Ya, kalau kita lihat gambar di awal ya, nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman, cerobong asap. Iya, karena ini langsung bagian atomisasi gitu ya, bagian pembakarannya di sini. Nah, nanti asapnya akan dihisap.
Iya, kompresor ini merupakan alat yang terpisah dengan main unit. Main unit itu spektronya tadi ya, yang biasa di dalam ruangan atau di dalam laboratorium. Karena alat ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara yang akan digunakan oleh AAS pada waktu pembakaran atom. Alat ini berfungsi untuk menyaring udara dari luar agar bersih. Posisi ke kanan merupakan posisi terbuka dan posisi ke kiri merupakan posisi untuk tertutup. Uap air yang dikeluarkan akan memercik kencang dan dapat mengakibatkan lantai sekitar menjadi basah. Oleh karena itu, sebaiknya pada saat menekan ke kanan bagian ini, sebaiknya ditampung dengan lap agar lantai tidak menjadi basah dan uap air akan terserap ke lap. Makanya itu juga ditaruh di luar ya, terpisah dari main unit AAS-nya itu ya teman-teman. Lalu instrumen yang selanjutnya yaitu ada burner. Ya, burner merupakan bagian paling penting dalam main unit karena burner berfungsi sebagai tempat pencampuran gas asetilen dan aquabides agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pemantik api secara baik dan merata gitu ya. Nah, lubang yang berada pada burner merupakan lubang pemantik api, di mana pada lubang inilah awal dari proses pengatomisasian nyala api ya. Iya, jadi untuk menguraikan ya atau memecah gitu ya, memecah atom-atom yang terdapat dalam sampel gitu ya. Karena kan biasanya dalam satu sampel tidak terdapat satu atom atau mengandung satu atom saja, jadi ada banyak atom atau unsur gitu ya. Nah, nanti untuk memecahnya kita perlu pemanasan. Nah, pakainya burner ini gitu ya. Nah, nanti setelah dilakukan atomisasi kan nanti bisa senyawa atau sampel kita itu teratomisasi, mungkin ada Fe-nya, ada Cu-nya, ada Zn-nya gitu ya. Nah, nanti tergantung atom mana yang mau kita analisis gitu ya, apakah Fe-nya, apakah Cu-nya atau Zn-nya gitu ya. Lalu selanjutnya yaitu ada monokromator, berfungsi mengisolasi salah satu garis resonansi atau radiasi dari sekian banyak spektrum yang dihasilkan oleh lampu pilar holokatoda gitu ya, atau ya lampu katoda sumber sinar tadi, yaitu untuk merubah sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis sesuai yang dibutuhkan oleh pengukuran. Macam-macam monokromator yaitu yaitu prisma, bentuknya prisma seperti yang di spektrum UV vis ya, dimana kaca untuk daerah sinar tampak, lalu kuarsa nanti untuk daerah UV, lalu rock salt atau kristal galam untuk daerah IR, dan kisi difraksi. Ya, itu adalah monokromator. Lalu selanjutnya ada detektor. Dikenal dua macam detektor, yaitu ada detektor foton dan detektor panas. Detektor panas biasa dipakai untuk mengukur radiasi inframerah termasuk termokapel dan bolometer. Lalu detektor ini berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi yang diteruskan dan telah diubah menjadi energi listrik oleh fotomultiplier. Pada SSA perlu dilakukan pengaturan agar alat tersebut memberikan sensitivitas dan batas deteksi yang akurat terhadap sampel yang akan dianalisis. Dan pengaturan tersebut meliputi bisa pemilihan persen pada transmisi, lalu lebar celah ya atau slit ya, bacanya harus cepat kalau ini, jangan lambat ya, slit width. Lalu kedudukan lampu terhadap fokus slit, nah ini juga harus cepat ya penyebutannya. Iya. Lalu kemampuan arus lampu holokatoda gitu ya. Kedudukan panjang gelombang set monokromator untuk memberikan sinyal yang maksimum, dan pemilihan nyala udara tekanan asetilen kedudukan burner agar memberikan absorbansi yang maksimum. Lalu kedudukan atas kecepatan udara tekan dan kedudukan atas kedudukan itu atau posisi ya atas kecepatan asetilen. Nah, itu adalah detektor. Ya, intinya detektor itu setelah sumber sinarnya dipilah dan dipilih oleh monokromator, lalu ditangkap oleh detektor.
Selanjutnya ada perekam atau recorder. Perekam atau recorder ini berfungsi untuk mengubah sinyal yang diterima menjadi bentuk digital, yaitu dengan satuan absorbansi. Isyarat dari detektor dalam bentuk tenaga listrik akan diubah oleh recorder dalam bentuk nilai bacaan serapan atom. Ya, untuk perekam itu biasanya berupa komputer ya atau PC. Ya, tadi kurang lebih seperti ini ya. Iya, dimana nanti ini sampel kita dalam bentuk larutan ya. Nah, nanti akan dihisap oleh nebulizer. Nah, lalu ini adalah atomizer ya, dan ini adalah proses flame atau pemanasan atau pengabuan ya gitu ya. Lalu sudah dalam bentuk ya, lalu sampel kita sudah dalam bentuk atom-atom dan nanti akan ditembak oleh sumber sinar atau lampu katoda gitu ya. Lampu katodanya CU gitu ya. Nah, nanti dia akan mengabsorpsi CU gitu ya. Nah, setelah itu nanti masuk ke monokromator, dipilih dan dipilah ya dalam bentuk prisma. Nah, nanti akan muncul satu sinar yang akan masuk ke detektor ya. Lalu diolah, dibaca detektor, ditangkap gitu ya, dirubah, ditransisikan, dan nanti iya masuk ke dalam data prosesor. Lalu kita bisa print langsung ya dalam bentuk absorbansi. Ya, jadi secara kurang lebih ya, secara garis besar prinsip kerja spektrofotometer serapan atom gitu ya. Iya, spektrofotometer serapan atom adalah suatu metode spektrofotometer yang memanfaatkan fenomena serapan sebagai dasar pengukurannya. Penyerapan energi sinar terjadi oleh atom netral dalam keadaan gas. Sinar yang diserap ya. Ya, untuk sinar yang diserap biasanya dalam rentang UV vis ya. Iya, jadi atom netral itu karena dia pada keadaan netral dulu ya teman-teman. Nah, nanti setelah ditembakkan oleh sinar baru dia mulai tereksitasi. Nah, dalam senyawa SSA unsur yang dianalisis berada sebagai atom yang netral. Dalam keadaan uap seperti cairan yang disemprotkan gitu ya. Lalu dia akan disinari ya atau ditembak dari sumber sinar tadi dengan berkas sinar yang berasal dari sumber sinar yang multi logam tadi ya atau monologam tadi ya. Nah, proses ini nanti dapat dilaksanakan dengan jalan menghisap cuplikan atau menyerap cuplikan melalui tabung kapiler dan menyemprotkannya ke dalam nyala api yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagai kabut yang halus. Ya, kabut yang halus itu seperti bentuk aerosol gitu ya. Nah, dengan demikian nyala api itu berfungsi sama seperti sel atau kuvet pada spektrum UV vis ya teman-teman, dan larutan dalam spektrofotometer serapan molekul. Nah, untuk membebaskan atom-atom dari persenyawaannya dibutuhkan sejumlah energi yang umumnya diperoleh dari nyala hasil reaksi pembakaran. Maka dari itu nanti untuk analisisnya harus diperhatikan juga ya berapa energi yang kita butuhkan untuk membakar atau membebaskan atom-atom dalam senyawa sampel kita gitu ya teman-teman. Nah, nanti untuk proses pembakaran atau reaksi pembakaran atau atomization itu ya. Nah, nanti diperlukan bahan bakar gas yang kita pakainya asetilen tadi. Lalu bila hasil senyawa tertentu dimasukkan dalam nyala, maka pertama-tama akan terjadi proses desolvasi atau penguapan pelarut. Setelah itu terjadi proses desolvasi, sehingga akan tinggal ada butir-butir halus padatan cuplikan atau sampel gitu ya.
Berikutnya ada dua kemungkinan. Pertama, butir-butir padat sampel itu langsung terurai menjadi atom-atom unsur yang akan ditetapkan atau dianalisis, atau bisa juga butir-butir padatan atau aerosol sampel itu berubah menjadi uap, berubah dulu menjadi uap, dan uap ini akan kemudian terurai menjadi atom-atom. Pada suhu kamar, praktis semua sampel berada dalam keadaan stabilnya ya. Maka elektron dalam keadaan stabil ini tidak dapat tereksitasi ke tingkat energi elektron yang lebih tinggi. Karena itu kita menggunakan kalor atau panas dari api atau pembakaran tadi ya. Nah, keadaan tereksitasi ini amat singkat, kira-kira butuh 10 sampai 9 detik atau bisa lebih pendek gitu ya. Ya, kemudian akan segera kembali ke keadaan asalnya ya, atau ground state-nya ya. Nah, pada waktu kembali inilah akan dipancarkan oleh atom tersebut suatu kuantum energi yang sesuai dengan nilai panjang gelombang tertentu. Ya, jadi nanti kita juga harus mencari tahu panjang gelombang atom yang akan kita analisis gitu ya. Kalau mau kita analisis PB ya nanti kita pakai panjang gelombang maksimum PB gitu ya teman-teman. Contohnya itu kayak natrium ya, menyerap pada 589 nanometer gitu ya. Kalau uranium di sekitar 358 nanometer gitu ya. Kalau kalium di 766,5 nanometer. Nah, ini nanti kalian bisa cari di jurnal penelitian terdahulu gitu ya, atau dari sumber buku gitu ya, ada teman-teman. Iya, sebelumnya kita bahas dulu tereksitasi itu ya. Nah, tereksitasi itu atau bagaimana sih cara atom-atom itu bisa terbaca atau tertangkap oleh detektor gitu ya. Iya, jadi untuk prosesnya contohnya apa ya? Iya, contohnya unsur Na gitu ya, dengan nomor atom berapa? Iya, Na itu nomor atomnya 11. Kalau 11 berarti dia mempunyai konfigurasi elektron 1s, ada 2 elektron, 2s ada 2, 2p, p itu ada ya ada 6, bisa menampung 6 maksimalnya ya, keadaan stabilnya. Lalu 6 2 2 ya, 1s2, 2s2, 2p6 berarti sudah 10. Nah, tambah satu lagi di 3s gitu ya. Jadi konfigurasi elektron Na dengan nomor atom 11 itu adalah 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. Maka pada ground state-nya ya, atau keadaan tingkat dasarnya itu elektron valensinya yaitu 3s. Artinya tidak memiliki kelebihan energi gitu ya. Nah, nanti elektron ini kita panaskan, kita tembak dengan sinar Na gitu ya. Nah, nanti elektron ini dapat tereksitasi ke tingkat 3p, dari 3s ke 3p ya, dengan energi 2,2 elektron volt gitu ya, ataupun ke tingkat 4p dengan energi 3,6 elektron volt gitu ya. Nah, masing-masing ini nanti memiliki panjang gelombang yang berbeda gitu ya teman-teman, tergantung dia tereksitasinya. Nah, lalu nanti kita dapat memilih di antara panjang gelombang yang menghasilkan garis spektrum yang tajam dengan intensitas yang maksimum, yang kita sebut dengan garis resonansi gitu ya. Ya, lalu biasanya ada garis-garis lain ya yang merupakan pengecoh, pengotor ya kalau kita sebutnya. Iya, karena dia juga muncul gitu ya, walaupun tidak dengan intensitas yang maksimum ya, dan juga dengan spektrum yang tajam. Iya, karena
dia juga bisa berasosiasi dengan tingkat energi molekul yang lainnya gitu ya. Biasanya bisa berupa pita-pita lebar maupun garis yang tidak berasal dari eksitasi tingkat dasar atau keadaan stabilnya ya, yang disebabkan proses atomisasi. Iya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Senyawa sampel dipanaskan jadi atom bebas gitu ya, lalu ditembak oleh lampu katoda gitu ya. Nah nanti lampu katodanya apa gitu ya, lampu katodanya Ca, maka nanti walaupun semua atom pada sampel kita teratomisasi gitu ya, ada yang lain, tapi nanti kita tergantung dia akan menghisap dari sumber sinar yang kita setting atau kita pasang ya. Kalau Ca ya nanti dia akan mengabsorpsi yang Ca saja gitu ya. Iya, selanjutnya yaitu gangguan-gangguan dalam metode SSA. Yang pertama ada gangguan kimia. Gangguan kimia terjadi apabila unsur yang dianalisis mengalami reaksi kimia dengan anion atau kation tertentu dengan senyawa yang terfraktori, sehingga tidak semua analisis gitu ya atau analiti dapat teratomisasi. Untuk mengatasi gangguan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa penggunaan suhu nyala yang lebih tinggi, yaitu penambahan zat dan juga bisa penambahan zat kimia lain yang dapat melepaskan kation atau anion pengganggu dari ikatannya dengan analit tadi ya. Ya, lalu zat kimia lain yang ditambahkan juga disebut zat pembebas atau releasing agent atau zat pelindung atau protective agent. Ya, jadi kita bisa tambahkan releasing agent atau protective agent, atau bisa juga kita meningkatkan suhu nyalanya. Lalu yang kedua ada gangguan matriks. Gangguan ini terjadi apabila sampel mengandung banyak garam atau asam, atau bila pelarut yang digunakan tidak menggunakan pelarut zat standar, atau bila suhu nyala untuk larutan sampel dan standarnya berbeda. Iya, gangguan ini dalam analisis kualitatif tidak terlalu bermasalah ya, tetapi sangat mengganggu pada analisis kuantitatif. Nah, untuk mengatasi gangguan ini dalam analisis kuantitatif dapat digunakan cara analisis penambahan standar atau adisi. Lalu yang ketiga ada gangguan ionisasi, yaitu terjadi bila suhu nyala api cukup tinggi sehingga mampu melepaskan elektron dari atom netral dan membentuk ion yang sifatnya positif. Nah, pembentukan ion ini mengurangi jumlah atom netral sehingga isyarat absorpsi akan berkurang juga. Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan penambahan larutan unsur yang mudah diionkan atau atom yang lebih elektropositif dari atom yang dianalisis, misalnya Cs, Rb, K, dan Na. Penambahan ini dapat mencapai 100 sampai 2000 ppm. Ya, lalu yang terakhir yaitu ada absorpsi latar belakang atau background. Absorpsi latar belakang atau background ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya berbagai pengaruh, yaitu dari absorpsi oleh nyala api, absorpsi molekuler, dan penghamburan cahaya. Oke, kurang lebih itu ya yang kita bisa bicarakan atau bahas bersama tentang SSA ya teman-teman. Mungkin ada yang belum saya sampaikan atau ada yang ingin menambahkan, atau mungkin ada kritik, saran, masukan, pertanyaan, atau ada yang masih kurang jelas, bisa langsung tulis pada kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa yang belum subscribe, support terus channel ini ya, dengan cara klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.